Salam jumpa para pecinta catur. Jumpa lagi dengan saya Suwaji. Dan kali ini akan kita ulas partai yang cantik dari Daniil Dubov, pecatur muda yang berbakat saat menghadapi Hikaru Nakamura dalam sebuah turnamen Linares AB Challenge 2020. Dalam permainan yang diawali dengan pembukaan Vienna ini, berhasil diakhiri Daniil Dubov dengan kombinasi taktik decoy dan garpuan yang cantik, sehingga dia berhasil memetik kemenangan pada langkah ke-45. Mari langsung kita simak serunya manuver pada partai Armageddon dengan waktu pikir 5 menit untuk putih, 4 menit untuk hitam, dan bila draw maka hitam yang dianggap menang ini. Daniil Dubov mengawali permainan dengan pion E4 dan Hikaru Nakamura menjawab dengan pion E5. Dan selanjutnya, putih memilih pembukaan Vienna Game atau permainan Vienna dengan kuda C3. Sebuah pembukaan alternatif dari lanjutan paling umum kuda F3. Ide di balik pembukaan ini adalah pembukaan gambit raja yang ditunda dengan pion F4-nya. Kuda C6. Weaver W. Adam, seorang master catur, pengarang dan ahli teori opening, diketahui telah mengklaim bahwa pembukaan Vienna memaksakan sebuah kemenangan untuk putih. Namun Nick DeVirmian, Grandmaster dari Amerika, memberikan pendapat yang berbeda. Menurutnya, seperti yang tertuang dalam Modern Chess Opening edisi 15, pembukaan ini mengarah pada kesamaan kedudukan bila kedua pemain memberikan langkah terbaiknya. Pion G3, gajah C5, gajah G2, kuda F6, kuda G E2. Sebuah pemikiran logis, karena kalau kuda melangkah ke peta alaminya F3, tentu akan mengurangi kelincahan gajah G2. Pion D6, pion D3, pion A6, rokade, gajah E6, pion H3 untuk menjaga peta penting G4, pion H6, raja H2. Pada posisi ini, menurut analisa dari chesspiece.com, sebuah situs catur ternama yang banyak menjadi acuan pemain catur dunia, langkah gajah ke D7 bisa diambil hitam untuk menyamakan kedudukan. Namun di sini hitam melangkah pion D5, dan setelah pion pukul pion D5, putih dianggap sedikit diuntungkan. Kuda pukul pion D5, pion F4, pion pukul pion F4, gajah pukul kuda D5. Pada posisi ini, pion pukul pion G3 dengan tempo skak bagus untuk dipertimbangkan untuk memperlemah sayap raja putih. Namun di sini hitam memilih gajah pukul gajah D5, dan ini memberi kesempatan kuda putih memukul pion F4 yang membuat kuda putih semakin aktif dan mendapat peta yang strategis. Kuda E7, menteri H5 untuk menambah tekanan terhadap gajah D5, dan secara tidak langsung juga gajah di belakangnya, serta mengontrol diagonal H5E8. Sementara benteng putih sengsara tersembunyi mengintai pion F7. Pion C6, kuda C pukul gajah D5, pion pukul kuda D5, kuda E6. Sebuah garpuan yang manis terhadap menteri dan pion G7, serta memberi kesempatan benteng F1 untuk menekan pion F7. Dan tentunya kuda ini masih kebal terhadap pion F7 karena adanya pin menteri terhadap raja. Menteri D6, kuda pukul pion G7 skak. Raja ke F8 tentunya akan skakmat dengan menteri pukul pion F7. Oleh karena itu, Raja hitam melangkah ke D7,
menghindar dari baris 8 agar dua benteng hitam bisa saling berkoordinasi. Benteng pukul pion F7. Benteng A F8. Gajah F4. Sebuah manuver dan tekanan yang manis dari Daniel Dubov, sehingga Menteri Hitam tidak punya tempat yang nyaman. Kalau Menteri ke C6, maka Putih bisa melanjutkan Menteri F5 skak. Raja D8, benteng pukul benteng F8 skak. Menteri E8, benteng pukul Menteri E8 skak. Tentu Putih sangat unggul. Kembali, bagaimana bila Menteri ke B6? Maka Putih bisa melanjutkan Menteri G4 skak. Raja D8, benteng pukul kuda E7. Pukul benteng dengan raja akan memancing benteng A1 ke lajur E. Dan bila gajah pukul benteng E7, maka kuda E6 skak. Raja E8, Menteri G6 skak. Benteng F7, kuda G7 skak. Menteri Hitam di B6 akan melayang. Kembali. Oleh karena itu, Hitam membiarkan menterinya jadi korban dan memilih benteng pukul benteng F7. Gajah pukul Menteri D6. Benteng F2 skak. Raja H1. Gajah pukul gajah D6. Benteng E1. Langkah logis mengaktifkan benteng ke lajur terbuka. Benteng H F8. Menteri G4 skak, sekaligus memberi perlindungan terhadap pion G3 dari ancaman gajah hitam. Raja C6, kuda E6, benteng 8 F6, kuda D4 skak. Raja B6, benteng E2, mencoba menghilangkan salah satu benteng, yang tentunya bila benteng hitam tinggal satu akan lebih lemah. Benteng F1 skak, Raja G2, kuda C6, kuda pukul kuda C6, melanjutkan penyederhanaan perwira agar unggul di babak akhir. Pion pukul kuda C6, pion C3. Mempersiapkan pion B4 untuk menambah penguasaan sayap raja. Benteng 1 F5, pion B4. Raja B7, Menteri G7 skak. Hitam memang sudah tertekan. Dan di sini Raja B6 juga layak dipilih. Namun Hitam memilih benteng F7 yang membuat pion H tanpa perlindungan. Dan ini dimanfaatkan Putih dengan Menteri pukul pion H6. Gajah C7, Menteri E3. Membuka kemungkinan mengalihkan bermain di sayap menteri. Gajah B6, pion D4. Gajah C7, pion H4. Menambah penguasaan sayap raja dan memperbaiki formasi pion. Pion A5, pion A3, pion A4, Menteri D3. Sebagai dukungan rencana pion ke B5 untuk membongkar sayap menteri. Benteng F1, pion B5. Benteng 1 F6, pion pukul pion C6 skak. Raja pukul pion C6, Menteri A6 skak. Garpuan terhadap raja dan pion A4. Dan setelah gajah B6, Putih melanjutkan mengikis pion-pion dengan Menteri pukul pion A4 skak. Raja B7, Menteri E8. Membuka kemungkinan membawa benteng ke baris 7, yang juga memungkinkan ada pengaduan benteng. Benteng F8, benteng E7 skak. Gajah C7, Menteri B5 skak. Dan setelah benteng B6,
putih punya taktik yang cantik. Dan sekarang saya beri kesempatan para pecinta catur untuk menebak langkah terbaik dari putih di sini. Silahkan di-post videonya jika dirasa perlu lebih banyak waktu. Baik, mari kita cocokkan jawabannya dengan langkah Grandmaster papan atas dunia ini. Jawabannya adalah benteng pukul gajah C7 sekak. Dan di sini hitam menyerah. Karena raja pukul benteng akan memberi kesempatan Menteri Putih bergeser ke C5. Sebuah taktik garpuan terhadap raja dan benteng. Sebuah permainan dan manuver yang hebat, walaupun dalam permainan catur kilat dan Armageddon. Demikianlah para pecinta catur, video ulasan partai yang menarik dari Daniil Dubov saat menghadapi Hikaru Nakamura pada turnamen Lendores AB Challenge Final Armageddon pada tanggal 3 Juni 2020 yang diwarnai dengan kombinasi taktik yang menarik. Seperti biasa, saya berharap video ini bisa bermanfaat bagi para pecinta catur semuanya, dan kita akan bertemu lagi dalam video ulasan catur selanjutnya. Sampai jumpa.